Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi HSRP. Nah, biar lebih cepat, kita langsung membahas instructionnya. Pertama-tama kita verify connectivity-nya. Kita pertama trace the path of the web server from PCA. Kita lacak jalur web server dari PCA dengan cara buka PCA, command prompt, habis itu tracer, terus masukkan IP dari web server 200.226. Nah, di sini jalur dari PCA ke web servernya melalui router 1, habis itu ke router 2, habis itu ke iNet, nah habis itu terakhir ke web servernya. Untuk step 2, trace the path of the web server from PCB. Di sini kita akan melacak web server dari PCB-nya. Kita buka command prompt, tracer, masukkan IP dari web server. Nah, di sini untuk PCB dia melalui router 3, habis itu ke router 2, habis itu ke iNet, terakhir ke web servernya. Di web servernya step 3 nya observe the net mobile however when router 3 becomes unavailable. Jaringan saat S3 menjadi tidak tersedia. Di sini kita hapus dulu jalur antara switch 3 dengan router 3. Nah, di sini kita coba tracer kembali dari PCB ke web server. Nah, di sini akan menghasilkan RTO karena jalurnya telah rusak. Nah, kita konekkan kembali jalurnya dari switch 3 ke router 3 dengan gigabit 0/0. Kita fast forward. Nah, sudah, kita coba ping web server dari PCB 09.165.200.226. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, untuk part 2 nya konfigurasi HSRP activity dan standby routernya. Langkah pertama, konfigur HSRP pada router 1. Buka router satunya, masuk ke konfigur terminalnya. Di sini kita masuk ke interface gigabit 0/1, interface gigabit 0/1. Nah, habis itu kita masukkan standby version yang terbaru, yaitu standby version 2. Habis itu kita konfigurasi alamat IP dari virtual default gateway-nya dengan cara standby grupnya 1, masukkan IP virtual default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Nah, kita fast forward dulu. Nah, di sini sudah aktif, standby aktif. Nah, habis itu tentukan router aktif. Untuk grup HSRP-nya
Nah, di sini semakin tinggi priority dari router tersebut, maka router tersebut akan sebagai router aktif untuk grup HSRP-nya. Nah, karena di sini kita akan melakukan router satunya sebagai router aktif, berarti kita ubah standby grup 1 priority-nya untuk router satunya itu 150 karena defaultnya itu 100. Agar router 1 ini menjadi router aktif, maka priority-nya harus lebih besar dari 100. Di sini Pak kita menggunakan priority-nya 150. Nah, itu jika kita ingin router aktif melanjutkan peran ini ketika tersedia lagi, kita masukkan standby grup 1 preempt. Nah, di sini habis itu sini what will the HSRP priority of router 3 ketika ditambahkan HSRP grup 1. Di sini untuk router 3-nya kan karena router satunya yang aktif dan router 3-nya yang standby, berarti priority untuk router 3-nya harus lebih kecil dari 150. Kita gunakan priority-nya 100 saja sebagai yang defaultnya. Habis itu langkah kedua, konfigur HSRP pada router 3. Sini kita masuk konfigur terminal. Nah, kita di sini kita jalurnya gunakan gigabit 0/0, masukin gigabit 0/0. Kita ubah standby versionnya ke yang terbaru. Standby untuk virtual default gateway-nya grup 1 IP masukkan virtual default gateway-nya 192.168.1.254. Nah, habis itu kita fast forward. Habis itu langkah 3, verify HSRP configuration dengan cara show standby. Nah, kita tekankan dulu di sini dari router satunya dulu, kita ingin juga show standby. Nah, untuk router 3-nya juga show standby. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yang router aktifnya yaitu router 1 sebagai router aktif, dan standby routernya di sini ini IP dari router 3-nya. Berarti router 3 yaitu sebagai router standby-nya. Priority dari router 1 yaitu 150, sedangkan router 3 priority-nya 100. Di sini virtual MAC address-nya yaitu 000.0 C9F F001. Nah, agar lebih singkat informasi yang ditampilkan, kita menggunakan perintah show standby brief. Nah, di sini kita lihat interface gigabit 0/1 grup 1, priority-nya 150 untuk router 1, setnya aktif, standby-nya dari router 3, virtual IP-nya ini. Nah, habis itu ubah default gateway address untuk PCA, PCB, switch 1 dan switch 3. Kita ubah dulu untuk PCA, masuk ke IP configuration, kita ubah default gateway-nya. Untuk PCB-nya juga sama, masuk ke IP configuration 254. Habis itu kita ubah untuk switch satunya masuk ke
konfigur terminal dulu, IP default gateway-nya, masukkan IP-nya 192.168.1.254. Ya, untuk switch 3 nya juga sama, masuk konfigur terminal, IP default gateway-nya 192.168.1.254. Nah, kita coba ping dari PC A ke web server. Ping IP-nya 209.165.200.226. Nah, di sini berhasil ngeping dari PCB ke web servernya. Kita coba lagi. Nah, di sini berhasil juga. Nah, part 3 observe HSRP operation. Langkah pertamanya, jadikan router aktif tidak tersedia, berarti kita nanti akan menghapus jalur router aktifnya. Pertama kita buka PCB, kita acak jalur ke web servernya dari PCB-nya, threshold IP dari web server. Nah, di sini PCB melewati jalur ke router satunya, karena sekarang tadi sebelumnya itu melewati router 3. Karena habis itu break the link to router 1, kita hapus jalur ke router satunya. Nah, di sini kita hapus. Habis itu kita coba lacak kembali. Di sini dia akan kembali lagi ke router 3-nya. Tapi di sini RTO. Nah, di sini dia kembali lagi ke router 3-nya. Habis itu ke router 2 internet, habis itu ke web server. Nah, kita restore ulang lagi linknya, over dari switch 1 ke router 1 gigabit 0 kita fast forward. Habis itu kita coba tracer, kita fast forward lagi. Nah, kita coba tracer dari PCB. Sini kita tunggu. Nah, di sini sudah melewati jalur router 1 lagi. Nah, di sini jika perintah preempt tidak dikonfigurasi untuk grup HSRP pada router 1, apakah hasilnya akan sama? Tentu saja tidak, karena router 1 tidak akan menjadi gateway lagi, dan jalur melalui router 3 akan terus digunakan untuk PCB-nya. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai HSRP configuration kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.